Gelar akikahan putra kedua pasangan Adi Nugroho dan Donita kembali teringat kesedihan seminggu yang lalu pasca sang bayi lahir. Memilih berhijab, Cinta Penelope langsung memakai hijab syar'i yang panjang dan menghapus seluruh 21 tato di tubuhnya. 1 tahun usia sinetron Dunia Terbalik, seperti apa euforia warga Ciraos menyambut ulang tahun sinetron mereka. Menyandang status Jones akut, bagaimana aksi Purnomo TOP saat kembali menggoda gadis-gadis di kafe. Kebahagiaan tengah menyelimuti pasangan Adi Nugroho dan Donita yang baru saja dianugerahi putra keduanya yang diberi nama Parfaiz Farazel Sakwil Nugroho yang lahir pada 11 Januari 2018 lalu. Kehadiran Parfaiz kian melengkapi kebahagiaan Adi dan Donita lantaran sebelumnya mereka telah dianugerahi putra pertama Alfa Rizky Ataris Farga Nugroho yang kini berusia 3 tahun. Dan sepekan setelah kelahiran sang buah hati, kemarin Adi dan Donita pun menggelar acara akikahan. Air mata Donita sempat tak tertahan saat Adi mengucapkan doa dan harapannya terhadap sang buah hati. Dan seperti inilah keharuan jalannya prosesi akikah Parfaiz yang bernuansa serba biru. Intens, sekarang kita lagi acara akikah gitu kan, anak kita yang kedua Parfaiz Farazel Sakwil Nugroho. Dekornya seperti ini ada box bayi memang ini box bayi asli yang biasa dipakai buat dia tidur ya kan ya. Terus ini ada apa yang? Jadi karena memang cowok kita persiapannya gerabak gerubuk, yang penting cowok berarti biru gitu kan. Terus udah gitu ini juga dessert table-nya juga biru, souvenirnya juga biru gitu. Saya fotonya nih, ini anaknya nih, yang ini anaknya nih. Ada apa? Ada itu kaki bayi tuh. Tapak kaki bayi. Ini Alhamdulillah hari ini tuh hari ke-7. Jadi bertepatan hari ke-7 kita melaksanakan akikah sekaligus syukuran. Ibu-ibu pengajian, teman-temannya mama sebenarnya. Jadi emang karena ngebut gitu, kita nggak sempat nyiapin apa-apa. Di balik kebahagiaan yang kini dirasa, sempat pula terselip cerita sedih yang dialami Adi dan Donita di awal kelahiran putra kedua mereka. Ya, lantaran kesulitan bernafas usai lahir, sang buah hati terpaksa harus masuk ruang NICU guna menjalani perawatan. Kesedihan yang dirasa sempat diungkapkan Adi dan Donita lewat video yang mereka unggah di akun Instagram mereka. Yang paling berat sebagai seorang ayah ketika saya harus mengazankan anak saya, tapi anak saya sudah menggunakan alat bantu pernafasan. Ketika keluar ruangan operasi, tiba-tiba sudah ada rekan-rekan media yang ingin menanyakan kondisi dan saya harus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik aja. Dan yang lebih beratnya lagi, setelah melahirkan aku nggak bisa langsung ketemu sama anak aku karena dia harus dilarikan ke NICU. Lalu seperti apa kondisi terkini Parfaiz? Kondisinya Alhamdulillah. Cuman kan kemarin sempat di NICU, jadi kan sempat ada treatment gitu kan, jadi memang ada jadwal kontrol. Itu nangisnya nggak tuntas, jadi kalau menurut dokter tuh agak merintih. Tuh, jadi kayak napasnya kayak sesek gitu, terus dokter kayaknya lihat ini harus dibantu dengan alat pernafasan, ventilator saat itu.
Tapi untungnya waktu itu nggak nyampe sehari ya, udah dilepas sama dokter karena dia udah napasnya udah bagus. Semoga jadi anak yang soleh, sehat, berbakti pada orang tua, negara, agama, apalagi. Berkah lah ya. Dan pasti mereka berdua bisa menjadi manusia-manusia beruntung karena orang yang hebat kayaknya kalah. Orang pintar, orang hebat cuman kalah sama orang beruntung. Mudah-mudahan nama beruntung itu tuh membawa keberuntungan buat mereka lah. Amin. Sementara di lain kisah ada yang terlihat berbeda dari penampilan pedangdut Cinta Penelope di awal tahun 2018 ini. Ya, Cinta yang biasanya tampil seksi kini telah berhijrah. Tak hanya sekedar berhijab, pelantun tembang Keong Racun itu justru langsung memilih untuk mengenakan hijab syar'i yang berpotongan longgar dan menutupi sebagian besar tubuhnya bagian atas. Lalu seperti apa pengalaman spiritual yang akhirnya menuntun Cinta untuk berhijrah? Benarkah secara tidak langsung ada andil Ustadz Kondang Ustadz Abdul Somad di balik keputusannya untuk berhijrah? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Pasti nggak lepas dari doa orang tua juga gitu kan awalnya, tapi yang mungkin teman-teman juga bukan suatu hal yang baru lagi kalau ngelihat aku orangnya frontal gitu, terus suka emosi meledak-ledak gitu kan. Pada saat teman aku bilang, "Cin, itu lagumu di sama Ustadz Somad dijadiin bahan hampir setiap ceramah," dia bilang. "Maksudnya apa?" Ya dia bilang, "Jangan dengerin Keong Racun." "Emang lagu gua kenapa?" gitu kan. Akhirnya coba aja lo lihat gitu. Akhirnya aku coba search, tentu ceramah Ustadz Somad itu kan ada 1 jam, setiap ceramah 1 jam. Jadi mau nggak mau aku menunggu selama 1 jam itu, aku nunggu mana bagian-bagian dia ngomong Keong Racun. Tapi malah aku dapat hal yang lain di balik itu. Di situ aku malah mendengarkan kayak ini loh menjadi wanita harus begini loh kita menjaga aurat, dan bagaimana orang tua kalau kita berbuat dosa itu dosanya transfer ke orang tua, gitu-gitu juga kalau kita amal kita baik, orang tua pun dapat amalan yang baik juga gitu. Di situ aku kayak ngerasa ya Allah gitu. Aku nggak menyesali, maksudnya bisa bilang terima kasih buat masa lalu saya yang udah mengantarkan saya sampai sejauh ini gitu. Mungkin nggak banyak yang bisa aku cerita gitu, karena aku takut. Aku hanya mencoba awalan saja sebagai saya muslimah, wanita muslimah, saya hanya menutup aurat saya gitu layaknya seorang muslimah. Kan dibilang apakah ini syar'i, saya nggak tahu. Yang saya tahu adalah wanita memakai hijab, menutupi dada dan longgar, itu saja gitu. Dengan menutup aurat. Kalau kedepannya mungkin saya untuk mencoba menjaga lisan saya, bagaimana perlakuan saya, mungkin saya banyak bergabung dengan majelis-majelis agar saya bisa memperdalam ilmu agama saya gitu. Kalau keluarga alhamdulillah mama mendukung karena aku tahu ini wajibku, dan alhamdulillah mungkin Tuhan menguatkan hati aku dan aku diingatkan akan kematian gitu, dan aku diingatkan akan orang tuaku yang akan menerima apapun yang sudah aku buat gitu. Jadi intinya tetap dalam konteks aku ingin syaratul mustaqimnya orang tuaku berjalan lancar. Sebelum akhirnya mantap berhijab, ternyata sudah setahun belakangan ini Cinta pelan-pelan berusaha membersihkan diri. Mulai dari menjalankan hal-hal yang wajib hingga sunnah, menjauhi hal-hal yang bersifat dosa, serta mencoba menghapus puluhan tato yang menghiasi tubuhnya. Hasilnya dari 21 tato yang dimilikinya, kini hanya tinggal tersisa 5 buah tato. Cinta pun bertekad untuk menghapus semua tato tersebut dan menjadikan dirinya benar-benar bersih lahir dan batin. Ya pelan-pelan gitu kan, aku juga yang hapus tato juga sangat mendukung aku gitu kan, dan dia ingin menghapus tato aku sampai selesai. Benar, dari 21 satu tato dia tinggal 4 sama bayang-bayang sedikit 1 jadi 5. Sedikit demi sedikit kan, yang terlihat orang biasanya yang di tangan sama yang di kaki, kan di punggung aku ada, dalam yang lainnya ada gitu kan. Jadi emang tato kecil-kecil yang bikin taruh sini kayak perangkok gitu. Jadi ya pelan-pelan aku hapus, dan waktu sebelum hijrah juga aku emang udah punya niat ngapus, dan sekarang hijrah apalagi aku ingin semuanya bersih. Demi Allah Rasulullah, aku nggak pernah merasa sebahagia ini dan setenang ini. Belum pernah ketemu Mas.
belum pernah ketemu. Aku ngejar beliau, Ustadz Abdul Somad. Aku mengejar setiap kajian beliau sampai aku naik mobil ke Pekanbaru, Pak. Ya Allah, berikan. Halo, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi di Intens bersama saya Natasha Manuela. Kali ini giliran euforia para pemain sinetron dunia terbalik menyambut usia 1 tahun sinetron mereka. Wah, pastinya semua gembira ya, dan gak sabar nunggu hari Minggu besok sebagai puncak perayaan setahun dunia terbalik. Eits, tapi seperti apa ya kisah suka dan duka mereka sepanjang setahun kemarin? Ditambah lagi cerita bahagia dari Encuy dan Cukokom ya. Penasaran kan? Tetap saksikan Intens setelah yang satu ini. Rangkaian perayaan 1 tahun sinetron dunia terbalik terus bergulir. Setelah perayaan sederhana di lokasi syuting beberapa waktu lalu dengan tiup lilin dan doa bersama sebagian pemain, maka mulai hari ini hingga hari Minggu lusa, para awak dunia terbalik akan keluar kandang. Ya, 4 sekawan Idoy, Aceng, Akum, dan Dadang, serta warga Ciraos lainnya akan tampil mulai dari dahsyat pagi tadi hingga tampil live besok Minggu di lapangan Yonhub Dit Hubat, Tapos, Depok, Jawa Barat, untuk merayakan ulang tahun sinetron dunia terbalik yang pertama. Antusiasme dan euforia pun melingkupi para punggawa dunia terbalik lantaran akan bersenang-senang secara langsung dengan para penggemar. Di luar itu, kenangan akan suasana syuting di episode awal dunia terbalik pun kembali menyeruak di benak para pemain. Mulai dari lokasi syuting yang benar-benar berlokasi di kampung yang masih dipenuhi pepohonan rimbun dan aliran sungai, serta kekikukan para pemain dalam berakting lantaran banyak dari mereka yang baru pertama kali bertemu. Dan seperti inilah euforia para pemain dunia terbalik yang tak sabar untuk tampil di ulang tahun serta kenangan mereka di awal-awal syuting. Kita nanti 21 Januari akan mengadakan ulang tahun yang pertama dunia terbalik itu di daerah kawasan Depok. Nanti semua sebagian dari pemain-pemain dunia terbalik akan ada di sana, seperti saya, Idoy, Akum, Dadang, juga Ceyoyoh juga nanti ada, Entut juga ada. Pokoknya sebagian pemain dunia terbalik sih. Soalnya nggak mungkin juga bisa semuanya. Banyak adegan-adegan, setahun yang lalu ini banyak banget adegan-adegan yang memang nggak bisa gue lupain, kayak di episode awal itu gitu kan. Episode awal tuh masih banyak yang memang benar-benar real kampung ya, real daerah, karena kita juga masih syuting itu di Citerep ke dalam lagi. Itu memang masih istilahnya banyak desa-desa dan banyak kali-kali besar gitu kan. Di situ masih banyak seperti itu. Jadi banyak kenangan-kenangan indah lah. Semuanya pokoknya dulu awal-awal tuh benar-benar belum dapet. Itu aku pernah gitu. Jadi awalnya tuh sampai ngerasa, aduh aku desperate banget ya, aku kayaknya mundur aja deh gitu. Awalnya kan kita itu semuanya dari bawah, kebanyakan gitu lah. Mayoritas pemain dunia terbalik ini dari bawah, yang nggak tahu awalnya gitu kan, siapa ini, siapa itu gitu. Tapi sekarang setelah main di dunia terbalik sudah luar biasa lah pokoknya. Kita itu lagi mau anniversary 1 tahun ya. Ya betul. Sebenarnya anniversary-nya tuh udah lewat, tapi baru mau di rayainnya tanggal 19 sama tanggal 21. Sama tanggal 21 benar. 19 nih kita bakalan ada Dahsyat Hood DT. Tanggal 21 kita ada meet and greet. Pemirsa Intens semuanya, jangan lupa datang ke meet and greet dunia terbalik di lapangan Batalion Perhubungan Yon Depok. Yon Hubat. Live. Tapi jangan sedih buat kalian yang nggak bisa datang langsung ke lokasinya, nonton di RCTI karena live. Bener, pokoknya datang ya yang ada di Depok, Bogor dan sekitarnya. Free, pokoknya kita bakal seru-seruan. Buat pemirsa, ditunggu kedatangannya di acara ulang tahun dunia terbalik tanggal 21 Januari 2018. Selama setahun perjalanannya, banyak pula cerita yang mengiringi para pemain dunia terbalik. Mulai dari skenario yang nyaris sama persis dengan kehidupan di dunia nyata para pemain hingga limpahan rezeki. Seperti yang dialami Riana Dea, pemeran Cukokom yang sempat digambarkan hamil dan melahirkan, serta Asep Jaya, pemeran Encuy yang melakoni adegan menikah. Pada kehidupan nyata, Riana ternyata memang hamil dan kemudian melahirkan.
serta Asep Jaya yang juga benar-benar menikah dan kini tengah menanti kehadiran sang buah hati. Di luar itu, kesuksesan Dunia Terbalik juga berimbas pada popularitas para pemainnya serta rezeki yang kian berlimpah. Sama jangan lupa vitaminnya juga harus diminum setiap hari ya. Kalau bisa juga diusahakan setiap hari itu harus jalan pagi, Bu, supaya mempermudah nanti saat persalinannya. Ya, silahkan diminum. Makasih, Bu. Bayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Momen yang paling berkesan, bahagia banget di saat di Dunia Terbalik. Mungkin momen saat ijab kabul ya. Karena luar biasa, cuy, dari jomblo masuk Dunia Terbalik sampai sekarang udah menikah, sampai sekarang udah mau jadi bapak. Ya itu bagian dari momen dari Dunia Terbalik. Itu sih yang paling mengesankan. Banyak yang gue dapetin ya, seperti perekonomian juga jauh lebih bagus, dan fans juga jauh lebih banyak dari sebelum-sebelumnya. Berkat Dunia Terbalik kita lebih dikenal, kita bisa lebih ya pokoknya bisa lebih lah pokoknya. Iya pasti gitu. Namun dari semua pemain Dunia Terbalik, sepertinya Sutan Simatupang pemeran Aceng lah yang paling merasakan kebahagiaan berlipat. Bagaimana tidak, karena perayaan ulang tahun Dunia Terbalik ternyata berdekatan dengan ulang tahun putra sematawayangnya, Jonathan. Ya, tanggal 18 Januari kemarin, Jonathan, buah pernikahan Sutan dengan Feby K, genap berusia 3 tahun. Namun lantaran kesibukan syuting, Sutan dan Feby belum bisa menggelar perayaan ulang tahun jagoan kecil mereka secara meriah. Sutan dan Feby baru menggelar perayaan kecil di rumah bersama sang buah hati selepas Jonathan bangun tidur. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya. Yeay! Jadi gue bersyukur banget pemirsa bahwa hari ini 18 Januari anak gue yang paling ganteng, Jonathan Farulian Simatupang, itu ulang tahun yang ketiga. Tapi ya berhubung papa mamanya itu sibuk syuting, jadi kita cuma bisa tiup lilin pada pagi hari, pada saat dia bangun kita tiup lilin, kita kasih kado mainan-mainan dia, jadi kita nggak bisa ngerayain acara ulang tahun dia. Oke pemirsa Intens yang baik budi, semoga selalu sehat selalu ya. Jadi saya minta doanya supaya Jonathan itu menjadi anak yang cerdas. Walaupun menyandang status duda, bertahun-tahun menjomblo, tapi jangan salah pemirsa, Mas Pur tukang ojek pengkolan selalu gencar loh menggoda gadis-gadis di sekitarnya. Seperti saat tim Intens meliput Mas Pur yang sedang kesepian dan memilih mengunjungi sebuah kafe. Kayak apa ya aksi norak Mas Pur yang menggoda gadis-gadis di kafe? Pasti nggak ada yang mau. Bertolak dari kebahagiaan para pemain sinetron Dunia Terbalik menyambut 1 tahun menghibur pemirsa, inilah kisah Furi Setia pemeran Purnomo dalam sinetron Tukang Ojek Pengkolan. Bertahun-tahun menduda dan menjadi jomblo ngenes, Purnomo pun mencoba mengisi kesendirian dengan meregu keramaian ke sebuah kafe untuk sekedar minum kopi bersama para pemain lain termasuk Mak Ranti. Maka inilah aksi Mas Pur yang mencoba hangout dan nongkrong di sebuah kafe demi mengisi kesendirian. Kafenya rame banget, ini lagi pada nyanyi-nyanyi. Dan itu di sana ada emak. Nih, ini di sini ada emak saya tercinta. Ma, apa kabar, Ma? Alhamdulillah. Ini rame banget nih, Ma. Lagi pada ngapain sih rame banget? Lagi pada ngopi. Lagi pada ngopi? Ngopi lah. Langsung aja aku mau nyobain bikin kopi. Kopi apa nih? Kau pikir aku tahu? Orang nggak tahu. Pakai ditanya. Meski hingga kini relung hatinya belum terisi pujaan hati, namun Purnomo mahir dalam urusan merayu. Sebagai lelaki, Purnomo terbilang genit.
Bagaimana tidak, saat meminta diajari barista menyeduh secangkir kopi, Pur langsung kepincut untuk meminta bantuan gadis cantik bernama Uci. Senyum Uci yang malu-malu seakan membuat Purnomo salah tingkah. Meski kikuk, Purnomo tetap melancarkan aksinya merayu sang gadis sembari membuat kopi. Maka seperti inilah aksi Purnomo merayu wanita di sebuah kafe kopi yang mengundang gelak tawa pengunjung kafe. Bergetar-getar setiap kau pandang. Yang masih single mana? Biasanya doyan nih. Rizka Uci. Rizka Uci, ya say. Bikin kopi. Tapi syaratnya jangan senyum ya. Kalau mbaknya senyum, saya lupa jadi mau ngapa-ngapain lupa. Ya, jangan senyum ya. Oke. Sebelumnya boleh ngeliat telapak kakinya nggak? Ya pengen memastikan surga buat anak-anak kita nanti kelak. Menikah denganmu, menetapkan jiwa, bertahta-tahta kesetiaan cinta. Ya, mungkin ini benar bahwa ketika kita berdoa pada Tuhan, maka Tuhan bisa mempertemukan jodoh itu di mana aja gitu. Ini udah punya laki belum nih? Wah, bapaknya bukan. Serem. Jangan senyum, saya lupa mau ngomong apa. Jangan senyum. Enggak dimarahin. Oke. Maaf. Ya maaf, Mak. Saya bisa dibantu buat tahu nomor HP-nya nggak? Buat bikin kopi ya? Bisa kayaknya. Oke, saya mau jadi baristanya dan Mbak Uci ini asisten barista. Kalau saya pakai sendiri kayaknya susah. Semoga saja Kan kau dapati yang tulus mencintai. Makasih Mbak Uci. Kita salaman dulu. Makasih ya. Emak ketawanya seneng banget. Iya. Iya, jangan. Aksi merayu yang dilancarkan Purnomo ternyata tak hanya sampai di situ. Usai menyeduh kopi Arabica, ia pun kembali melancarkan aksi merayu lewat nyanyian. Harapan Pur barangkali sang wanita akan terpikat dengan merdu suaranya. Lagu Dia milik Anji pun disuarakan Purnomo. Selain tepuk tangan pengunjung kafe, nyanyian Purnomo pun sontak kembali menghadirkan ekspresi malu-malu sang gadis. Lantas benarkah rayuan yang dilancarkan Purnomo sebagai ungkapan jika dirinya sudah tak kuat bertahan dalam kesendirian? Netizen gemes lagi. Ya, bikin netizen gemes lagi. Berasa kayak eksekutif muda lagi dipakein dasi ya. Mau berangkat kerja. Oh ya nyanyi. Oke nyanyi. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena Uci. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Bukanlah rasa cinta di hatiku. Hanya padanya untuk Mungkin gara-gara penampilan kita juga kayak gini. Tapi kalau misalkan kita bisa berubah penampilan, mungkin yang suka sama kita yang kayak gitu. Berani banget lu nganterin kita pulang. Kamu tema ya? Tegas saya nganterin si Gita. Ya iyalah pakai nanya lagi. Ayo kita tanding. Kita kecil sekali. Mana lawat tahu?
Menyusul kesuksesan tukang ojek pengkolan, para pemain sinetron terbaru RCTI berjudul 4 Anak Rantau, Fandi Christian, Anyun Cadel, Arya Solak, dan Ardit Erwanda siap menghadirkan tontonan menghibur untuk pemirsa RCTI. Sinetron yang mulai tayang sejak 15 Januari lalu pukul 12 siang menyuguhkan drama komedi yang datang dari aksi para pemeran 4 Anak Rantau. Kehadiran Anyun dan Ardit yang berlatar belakang sebagai stand-up komedi siap mengimbangi karakter Ucok dan Eko yang diperankan oleh Fandi dan Arya. Lantas, seperti apa keseruan dan lucunya Fandi dan Arya bertemu dengan komika Anyun dan Ardit di lokasi syuting 4 Anak Rantau? Nu, kok cari ke sana? Kesana kok cari. Ucok ke sini. Lah, kenapa nggak bareng aja? Udah biar cepet kesana. Ayo kok. Cantik. Sebagai Eko, arek Malang. Arek Ngalam. Kebetulan saya juga kuliah di Malang dulu. Ya. Andi? Mbak katanya mau ikut syuting. Kalau saya sebagai Andi orang Makassar, perannya tuh gimana ya? Dia nih suka cari kesempatan gitu. Dalam kesempitan. Jadi tentang 4 anak rantau yang dari daerah masing-masing. Habis itu ketemu nggak sengaja sampai akhirnya jadi sahabat satu kosan dan banyak masalah yang dilalui. Ke ibu kota kuliah bareng-bareng kita. Anyun jurusannya sutradara. Cibinong Cianjur. Waduh, itu bus. Anyun ya. Pasar Minggu Blok M. Di kata ini Nunu ini pengen jadi sutradara terkenal lah. Makanya pakai baju film. Ya. Kalau Eko itu sebenarnya dia itu di kuliah seni musik. Nah, cuman lebih pengen ujung-ujungnya tuh pengen kayak Opik lah. Bernyanyi sambil mendakwah gitu. Insyaallah. Yang dijual Ais. Oh iya. Opak. Andi. Berasal dari latar belakang berbeda di dunia hiburan, tak membuat Fandi, Arya, Anyun, dan Ardit mendapat kesulitan berakting. Meski memerankan karakter anak rantau dari berbagai daerah berbeda di Indonesia, 4 pemuda itu terlihat kompak dan solid saat beraksi di hadapan kamera. Lantas bagaimana Anyun Cadel CS membangun chemistry di antara mereka? Benarkah kelucuan Anyun dan keisengan Ardit jadi hal yang membuat Fandi serta Arya mampu meluncurkan aksi-aksi komedi di layar kaca? Gini saya nongkrong, saya bisa bercanda. Karena kita sering ngobrol jadi itu misterinya kebangun. Misteri. Aduh, udah ganti. Misteri ya jadi setan loh. Terus kayak itu kalau chemistry kita terbantu sama kru-kru juga ya, kru-kru di 4 anak rantau. Wah, gokil. Lucu banget, malah kru di sini tuh pelawak semua. Asli. Malah kadang kita yang dikasih gini aja gitu. Ini tapi yang paling bodor ini. Paling bodor, paling iseng, suka bercanda. Kalau orang-orang kan dimarahin karena nggak hafal skrip. Kalau saya dimarahin karena bercanda terus. Kebanyakan bercanda. Kita kan drama horor religi kan? Iya. Ya. Semua digabungin. Apa namanya? Drama, religi, ini horor. Pas. Ini kan pas drama horor religi nih. Kita komedi berarti. Ini yang paling bodor ini. Jangan lupa saksikan 4 anak rantau setiap Senin sampai Jumat jam 12 siang di RCTI. Tak hanya pandai berdakwah walau masih belia, Alwi Assegaf si dai cilik juga pintar mengajarkan sang adik kecilnya yaitu Aminah. Mulai dari ilmu agama hingga bermain bersama. Lalu seperti apa ya kekompakan Alwi dengan sang adik yang selalu menemani Alwi kemanapun ia pergi? Deru nafas kadang tersengal terjemahkan sang putus asa. Di tengah kesibukannya sebagai artis dan juga dai cilik, Alwi Assegaf tetaplah seorang kakak yang penuh perhatian. Sebagai dai cilik yang kerap berdakwah kemana-mana, Alwi mencoba mendekatkan Aminah adiknya yang baru berusia 5 tahun sedini mungkin mengenal agama Islam dan Al-Quran juga salawat Nabi. Dengan telaten, Alwi pun mengajari Aminah. Kelancaran Aminah menghafal Al-Quran dan juga salawat pun mendapat pujian dari netizen pasca Alwi mengunggah kebersamaan dengan sang adik. Ditemui kemarin, lantas seperti apa kebiasaan mengaji Alwi dan Aminah saat berada di rumah?
alhamdulillah di sini ada Amina ya Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, nama aku Amina. Ya, alhamdulillah. Kalau dari Alwi itu belajarnya sama Abi sama guru-guru Alwi para ulama. Kalau Amina belajar sama siapa? Awi. Alhamdulillah Awi ngajarinnya dengan cara yang sabar, dengan cara yang lembut, agar dia lama-lama bisa sendiri pasti. Kalau dari kita udah dengan cara lembut pasti bisa sendiri begitu. Enak banget bacanya, jadi gimana caranya? Caranya kayak niat, bisa pelan-pelan ya? Ya pelan-pelan, enak banget. Aku percaya suatu Kesabaran Alwi Assegaf, dai cilik yang disebut-sebut merupakan keturunan ke-40 Nabi Muhammad SAW berbuah manis. Aminah yang terlihat begitu manja di hadapan sang kakak ternyata mengikuti arahan Alwi dalam menghafal Al-Quran dan salawat. Alhasil, kini Aminah sudah mampu menghafal beberapa surat dalam Al-Quran. Lantas, benarkah Aminah selalu diajari menghafal surat Al-Quran sebelum tidur? Bagaimana kebahagiaan Alwi setelah melihat sang adik yang telah menghafal 30 surat dalam Al-Quran? Al-Humazah, coba lagi, yuk. Al-Humazah lagi. Auzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa aqdada. Yasabu anna malahu ahlada kalla la yumbazanna fil hutama wa ma adraka ma hutama nalallahil mulkoda. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Waqul azim. Antara 5 hari atau 3 hari satu surat, tergantung panjang pendeknya. Awi itu ngajarin dia pasti dengan cara pendeknya. Kalau belum cara pendeknya, makanya sekarang dia masih juz 30 gitu kan. Senang. Senang. Nah, kalau Alwi bangga punya adik begini karena bisa menurunkan dari terus menerus dakwahnya baginda Rasulullah, karena dari umur segini juga perlu untuk berdakwah dan juga untuk diajarkan, karena ini adalah generasi masa depan kita semua, anak-anak kecilnya yang akan menggantikan kita semua begitu. Setiap hari. Tadi setiap malam setiap dia tidur harus baca. Iya. Kalau nggak boleh tidur. Iya, nggak boleh tidur. Setelah kisah dai cilik Alwi mengajari sang adik mengaji, inilah persiapan para host dahsyat jelang perayaan dahsyatnya Award yang ke-10 25 Januari mendatang. Denny Cagur, Ayu Dewi, Felicia Angelista dan yang lainnya akan hadir memberi kejutan-kejutan spektakuler di Dahsyat Award 2018. Lantas bagaimana persiapan para host dahsyat jelang momen Dahsyat Award 2018? Nominasi Duo Grup Terdahsyat, nominasi Lagu Terdahsyat, nominasi Pendatang Baru Terdahsyat, nominasi Solo Pria Terdahsyat. Di Dahsyat Award 2018 ini akan banyak hal yang luar biasa. Seperti kita tahu RCTI tidak pernah tanggung dalam membuat sesuatu, sehingga saya tuh nggak mau syuting TV lain yang kalau pagi. Cucu luar biasa loh Kang Denny loh. Dahsyat Awards ini kita bikin sebagai bentuk support kita untuk industri musik sebetulnya. Jadi tentunya harapannya bukan cuma melihat apakah Dahsyat Awards ini akan diminati atau tidaknya, tapi sebagai satu bentuk kita untuk mengapresiasi industri musik. Jadi kalau kemudian sama orang ditwist bahwa oh dahsyat bukan musik dan lain-lain, menurut saya pada kenyataannya kalau kita lihat sebetulnya di Dahsyat itu selalu keluar chartnya, dan chart itu tetap kita jaga karena chart itu akan merepresentasikan gimana musik di masyarakat yang ada. Makanya kalau ditanya gimana sih cara nominasinya ini kemudian ditentukan, sangat mudah karena kita tinggal melihat berapa lama lagu tertentu ada di top chart, periodenya 1 tahun persis gitu, jadi Januari sampai dengan Desember. Sebagai yang tua ya, apa merasa tersaingi atau merasa takut kelihatan tua di samping-samping yang muda atau gimana gitu kan? Halo, sorry aku tuh bukan tua. Aku tuh kayak udah matang-matang kesemek gitu, gimana sih? Matang-matang bonyok gitu gimana ya? Ya, I don't care. I feel good, I feel young and trendy. Oh my god, I feel young and trendy. Aku sih nyiapin kuping aja karena pasti aku dengar curhatan-curhatan nggak penting dari mereka tentang hubungan mereka. Karena mereka kalau kerja suka nggak konsen. Mereka bukan yang mikirin tema, mereka malah curhat tentang hubungan mereka. Dan aku sebagai orang yang paling senior mau nggak mau dengerin kan. Karena kan kayak, ya kasihan lah anak-anak pitik ini kan butuh pencerahan ya dalam kehidupan pernikahan apalagi. Dan setelah curhat tuh rasanya bener-bener lega ya Nenek? Enggak.
Kalau curhat ke teman-teman Was Dahsyat nggak dibikin naik, drop. Itu hey. Awalnya dibikin Hidup naik tuh nggak seperti dongeng-dongeng loh. Orang bilang ada asam pahit manis, kadang anak jangan pahit loh. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Nominasi Duo Grup Terdahsyat. Nominasi duet atau kolaborasi terdahsyat. Dahsyatnya Awards 2018, Kamis 25 Januari, live.